Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dari TI 24A3 ingin mempresentasikan hasil hasil program yang telah dibuat yang bertema kode program kasir sederhana yang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OP dan modularasi. Penjelasan ini bertujuan agar Anda dapat memahami maksud setiap bagian dari kode. Sebelum kita mulai, saya ingin mendeklarasikan 3 kelas yang utama, yaitu pertama kelas data. Kelas data bertujuan untuk menyimpan data transaksi. Di dalam kelas ini ada beberapa atribut dan metode menangani item barang yang dibeli serta perhitungan total harga. Lalu kita sambung ke variabel inil save, yaitu untuk menginisialisasikan objek data dibuat. Nah, ini untuk menginisialisasikannya, lalu ditambahkan dengan daftar untuk menyimpan barang yang dibeli dengan menggunakan variabel save items, dan dilanjut dengan total harga barang yang dibeli, yaitu self total price sama dengan 0. Lalu kita sambung ke def add items, yaitu menambahkan item ke daftar items. Metode ini menerima nama barang, harga barang per unit, dan jumlah barang yang dibeli. Barang yang ditambahkan disimpan dalam bentuk dictionary, dan harga total barang dihitung dengan mengalihkan harga per unit dengan jumlah. Harga total ini ditambahkan ke total price. Nah, jadi ini. Lalu untuk self total price plus sama dengan price dikalikan quantity, itu barang yang dimasukkan akan menambahkan ke dalam total price, yaitu harga barang dikali dengan jumlah barang. Untuk def get items, yaitu mengembalikan daftar items yang berisi semua barang yang dibeli. Ini untuk mengembalikan daftar yang tadi sudah dibeli, seperti return self item, yaitu menyimpan barang, dan self total price, yaitu total harga barang yang dibeli. Lalu kita masuk yang kedua, class process. Class process ini bertujuan menangani perhitungan dengan transaksi seperti perhitungan diskon dan harga akhir setelah diskon. Sebelum kita menginisialisasikan data, kita menggunakan variabel inil save, lalu ditambahkan dengan data. Data ini adalah objek dari class data yang menyimpan informasi tentang transaksi yang sedang berlangsung, seperti barang yang sudah dibeli dan total harga. Nah, barang yang sudah dibeli dan total harga. Kita masuk ke dalam def calculate discount self discount percentage, yaitu metode ini menggunakan untuk menghitung harga akhir setelah diskon. Jadi ini menghitung harga akhir setelah diskon. Pertama, menghitung diskon dengan memanggil calculate discount. Nah, untuk total ini yaitu mendapatkan total harga barang yang dibeli akan memanggil self data get total price. Nah, jadi untuk menghitung diskon. Lalu kita sambung ke calculate final price, yaitu metode ini digunakan untuk menghitung harga akhir diskon. Yang pertama, menghitung diskon dengan memanggil calculate discount. Nah, untuk menghitung diskon kita akan memanggil calculate discount. Dan yang kedua, mengurangi total harga dengan diskon untuk mendapatkan harga akhir yang harus dibayar. Nah, menghitung harga akhir setelah diskon dengan menggunakan return total dikurang diskon. Kita lanjut ke class view. Class view ini bertujuan untuk menangani tampilan output dan pengambilan input dari pengguna di dalamnya.
Pengguna diminta untuk memasukkan data transaksi dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk stroke yang rapi. Sebelum kita menginisialisasikan data, kita menggunakan variabel init save dan kita masukkan self data sama dengan data. Karena untuk bertujuan objek data ini untuk menyimpan semua barang yang dibeli. Jadi self data sama dengan data ini untuk menyimpan semua barang yang dibeli. Lanjut kita self process, yaitu membuat objek process untuk menghitung transaksi. Lalu def get user input, yaitu meminta input pengguna tentang barang yang dibeli. Pengguna akan diminta memasukkan nama barang. Nah, diminta memasukkan nama barang, harga barang dengan menggunakan name sama dengan input, price sama dengan float, quantity sama dengan in. Karena ini untuk menginput nama-nama atau harga dan jumlah. Lalu menambahkan barang ke daftar tersebut dengan menggunakan self data add items. Dan print, jika input tidak valid harap masukkan harga dan jumlah yang valid. Jadi ini harus menggunakan string, bukan numerik. Lalu kita sambung ke display receive, yaitu metode untuk menampilkan stroke. Nah, kalau udah semua dibeli dan totalnya sudah ketahuan, maka kita membuat stroke dari total tersebut atau dari penjumlahan tersebut dengan menggunakan display receive. Nah, untuk items ini menjalankan seluruh alur program. Yang pertama, meminta input dari pengguna dengan memanggil get user input. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan persentase diskon. Jika input diskon tidak valid, misalnya bukan angka, diskon dianggap 0% dan stroke tetap ditampilkan dengan harga tanpa diskon. Jadi kalau kita memasukkan, kalau bukan, misalnya bukan angka, maka diskon dianggap 0. Kayak misalnya 0 itu pakai string bukan numerik. Jadi gitu. Lalu final price ini menghitung harga akhir setelah diskon, dan diskon ini menghitung diskon yang diberikan. Nah, setelah kita membuat stroke, nah pasti kita akan menampilkan stroke ini dengan format tabel. Bagian ini menampilkan header tabel yang terstruktur. Nama kolom diatur agar terlihat rapi dengan menggunakan format string. Nah, lalu kita lanjut ke dalam run. Ke dalam items in items, yaitu menampilkan setiap barang dalam tabel, barang dalam tabel. Lalu total item range menghitung harga total untuk masing-masing barang dan menampilkan setiap baris untuk setiap barang yang dibeli dengan format table. Jadi ini menampilkan semua barang dalam format table. Lalu menampilkan total harga, diskon, dan harga akhir yang harus dibayar dengan format yang konsisten. Jadi kita harus menggunakan format yang konsisten dengan tabel seperti print. Nah, ini harus menggunakan metode atau fungsi. Nah, lanjut kita sambung ke run. Run ini menggabungkan seluruh proses. Meminta input dari pengguna. Nah, apa yang diminta input dari pengguna, yaitu dengan memasukkan persentase diskon. Misalkan 10 untuk 10%, berarti kalau 20 yaitu 20%, 30%.
Nah, kalau misalkan input diskon tidak valid, diskon dianggap 0%. Nah, yang tadi kita bahas, selain diskonnya itu bukan berbentuk angka, maka diskon dianggap 0. Nah, kalau sudah masuk ke dalam program utama untuk menjalankan kasir, setelah semuanya udah selesai, maka kita harus menjalankan program ini dengan cara if underscore name underscore sama dengan tanda kutip underscore main underscore tanda kutip titik 2. Ini untuk menyatakan bahwa program akan berjalan saat file ini dijalankan langsung. Kalau ini sudah dijalankan, maka program ini dijalankan. Membuat objek view dan menjalankan program dengan metode run. Nah, metode run, kita run coba ya. Nah, jadi penjelasan dari pembahasan ini yaitu membuat objek view. Ketika objek view dibuat, objek data dan prokes juga dibuat dalam konstruktor view. Lalu meminta input pengguna. Nah, yang tadi yang ini meminta input pengguna yang atas tadi itu untuk memasukkan barang, total barang, harga barang. Lalu menghitung dan menampilkan stroke. Setelah kita udah memasukkan barang, maka kita menghitung dan menampilkan stroke dan menjalankan program ini. Kesimpulannya, program ini mengimplementasikan OOP dengan cara yang modular. Setiap bagian program bertanggung jawab untuk tugas-tugasnya. Yang pertama, class data, yaitu untuk menyimpan data transaksi. Yang kedua, class prokes, yaitu melakukan perhitungan. Yang ketiga, class view, yaitu untuk menangani antarmuka pengguna dan menampilkan hasilnya. Program ini mengelola transaksi dengan cara menyimpan barang yang dibeli, menghitung total harga, memberikan diskon, dan mencetak truk yang rapi. Jadi kita udah semuanya, coba kita lihat hasilnya. Kita diminta untuk masukkan barang, kita ketik laptop. Nah, masukkan harga barang, misalnya laptop 7 juta. Terus jumlah barang 1 lemari. Terus harga barang 2 juta, 1 aja. Nah, ketik selesai. Kalau udah kita milih-milih barang selesai. Nah, pengen dapat diskon, misalkan ada diskon 10%, maka diketik di sini 10. Nah, kalau udah, maka hasilnya berbentuk tabel dan format sebelumnya akan dikembalikan dan terstruktur rapi. Nah, hasil dari pembahasan ini telah diinput ke dalam GitHub saya yang bernama kyn.referries. Nah, oleh karena itu saya undur diri. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.